Indonesia dilaporkan telah menyepakati pembelian kapal perang multimisi Freem. Fincantieri Italia sebagai salah satu produsen dari kapal tersebut mengkonfirmasi telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Indonesia di bawah komando Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebanyak 6 kapal disebut akan dibeli Indonesia. Kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Indonesia Santer dikabarkan akan membeli fregat kelas Iver Hultfrid buatan Odense Steel Shipyard yang saat ini digunakan oleh Angkatan Laut Denmark. Meski masuk dalam daftar fregat terbaik yang ada saat ini, keduanya memang memiliki sejumlah kemampuan yang berbeda. Apa saja perbedaan keduanya? Mari kita lihat. Fregat kelas Iver Hultfrid Angkatan Laut Denmark dirancang untuk peran komando dan dukungan. 3 kapal kelas ini dibangun dengan yang pertama ditugaskan pada tahun 2012. Fregat ini memiliki desain monohull 7 dek dengan 15 bagian kedap air. Kapal dirancang untuk mengurangi deteksi radar, inframerah, kebisingan bawah air, dan signatur magnetik untuk membuat kapal tidak mudah terlihat oleh musuh. Desain kelas Iver Hultfrid merupakan evolusi dari kelas Absalom. Salah satu perbedaan yang jelas adalah Iver Hultfrid satu dek lebih rendah dan tidak memiliki dek serbaguna. Fregat dibagi menjadi 6 zona bahaya. Semua zona dilengkapi dengan filter terpisah untuk melindungi kru dari serangan senjata kimia, radioaktif atau biologis, dan airlock disediakan di antara mereka. Kapal memiliki panjang 138,7 meter, lebar 19,81 meter, berat penuh 6.645 ton dan kecepatan maksimum 30 knot. Pada kecepatan rendah, kapal mampu menempuh 16.700 km. Fregat membawa 101 kru. Sementara Freem adalah program bersama antara Prancis dan Italia. Sebanyak 21 fregat untuk Angkatan Laut Prancis dan Angkatan Laut Italia rencananya akan dibangun. Kontraktor utama untuk program Freem adalah Armaris dari Prancis dan Orizzonte Sistemi Navali dari Italia. Armaris adalah anak perusahaan bersama DCN dan Thales dan sekarang dimiliki sepenuhnya oleh DCNS. Sementara Orizzonte Sistemi Navali Italia adalah perusahaan patungan antara Fincantieri dan Finmeccanica. Tata letak fregat dirancang untuk memberikan ukuran yang cukup untuk efektivitas operasional, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan. Tata letak ini menggabungkan ruang pimpinan yang lebih besar di antara dek, kompartemen mesin yang lebih dalam dan lebih panjang, serta jalur peralatan yang lebih besar untuk akses dan pemeliharaan. Konsol di bridge terintegrasi untuk semua fungsi platform utama termasuk navigasi, kemudi, dan komunikasi. Bridge memungkinkan operator untuk mengelola dan mengontrol semua sistem platform serta memantau keselamatan dan keamanan serta mengkoordinasikan operasi lainnya. Fregat ini memiliki panjang 140 meter dan lebar 20 meter dengan bobot 6.000 ton. Kapal bisa melaju dengan kecepatan 27 knot dengan daya rentang 6.000 km. Dilihat dari angka-angka tersebut, Iver Hultfrid unggul dalam hal bobot, kecepatan, daya rentang, dan juga efisiensi awak. Sekarang mari lihat dari sisi sensor dan radar. Rangkaian sensor kelas Iver Hultfrid mencakup radar pengawasan jarak jauh Smart Air, radar multifungsi APAR, radar navigasi Furuno, dan sonar Atlas ASO 94 yang dipasang di lambung. Smart Air yang beroperasi pada pita L akan memberikan pengawasan jarak jauh. Radar ini dapat mendeteksi dan melacak rudal balistik pada jarak lebih dari 400 km. Radar juga mampu melacak 1.500 target secara bersamaan dan memberikan peringatan dini. Sementara itu dipasang di sekitar bagian atas superstruktur ada 4 antena radar AESA buatan Thales. Ini memberikan deteksi radar 360 derajat serta pelacakan dan keterlibatan. Subsistem lainnya termasuk Atlas ASO 94 Hull Mounted Sonar, sistem Virsi Fire 3, radar kontrol tembakan SAP Keros 200 dan sistem peringatan dan penilaian elektronik EDO 3701. Sedangkan untuk Freem, Thales bertanggung jawab atas pengembangan dan pasokan suite pengawasan dan komunikasi kapal. Sistem akan mencakup IRST Thales Artemis dan pengawasan multifungsi 3D S-band Heracles serta radar kontrol tembakan untuk sistem senjata anti udara. Heracles memiliki jangkauan 250 km terhadap target udara dan 80 km terhadap target permukaan. Sistem tempur berkinerja tinggi yang dapat di-upgrade didasarkan pada jaringan data berkecepatan tinggi. Arsitektur sistem
sistem tempur akan memungkinkan sistem senjata masa depan untuk diintegrasikan ke dalam frigat. Komunikasi eksternal standar NATO termasuk Link 11, Link 16, Link 22, dan Link Data Taktis ISAT. Ini memungkinkan interoperabilitas penuh dengan pasukan NATO. Frame Italia dilengkapi dengan sistem navigasi inersia Sagem Sigma 40. Dari keanekaragaman sistem serta jangkauan radar, Iver Hultfrid sepertinya masih lebih baik dibandingkan Frame. Lalu bagaimana dengan senjata? Iver Hultfrid dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal multimisil Lockheed Martin Mk41. Persenjataan rudal permukaan ke udara utama yang dibawa dalam sistem peluncuran 32 tabung ini adalah SM-2 dengan rentang 150 km atau SM-6. Selain itu, juga bisa menembakkan rudal RIM 162 dengan rentang 50 km. Kapal bisa membawa hingga 32 SM-2 dan 24 hingga 48 rudal ESSM. Iver Hultfrid juga dipersenjatai dengan sistem rudal anti kapal Harpoon Blok 2 dan torpedo ringan Eurotop MU-90. Meriam utama fregat adalah meriam super cepat Otto Melara 76 mm. Ada juga sistem meriam Angkatan Laut Oerlikon Millennium 35 mm yang menyediakan pertahanan udara jarak dekat. Senapan mesin 12,7 mm juga tersedia di atas kapal. Untuk sistem penanggulangan, fregat ini dilengkapi dengan peluncur umpan Therma DL-12T 130 mm 12 laras. Ini adalah sistem peluncuran umpan modern yang dapat menembakkan umpan Signat. Peluncur Therma menyediakan cakupan 360 derajat terhadap rudal anti kapal yang masuk. Sementara Frame menggunakan peluncur vertikal Silver A70 yang dikembangkan oleh DCN Rowley. Dalam hal kemampuan anti kapal, fregat dipersenjatai dengan rudal anti kapal Ecoset MM40 Blok 3 milik MBDA. Blok 3 memiliki jangkauan yang lebih jauh dan sistem navigasi yang ditingkatkan untuk memberikan kemampuan serangan pesisir. Sistem rudal pertahanan udara MBDA Aster 15 memberikan perlindungan terhadap ancaman supersonik dan subsonik. Aster 15 memiliki jangkauan minimum 1,7 km dan jangkauan maksimum 30 km terhadap ancaman rudal subsonik. Rudal jelajah MBDA Scalp Naval yang diluncurkan secara vertikal memberikan kemampuan serangan darat dengan jangkauan lebih dari 1000 km. Meriam utama fregat adalah meriam super cepat Otto Melara 7662. 4 senapan mesin 12,7 mm dipasang untuk pertahanan jarak dekat. Untuk torpedo, kapal dipersenjatai dengan Eurotop MU-90 Impact. MU-90 memiliki hulu ledak energi terarah dan jangkauan 12.000 meter pada kecepatan maksimum dan 25.000 meter pada kecepatan minimum. Dalam persenjataan, Iver Hultfrid unggul dalam hal pertahanan udara, sementara untuk misi perang permukaan dan kapal selam tidak jauh berbeda. Hanya saja Frame akan memiliki kemampuan lebih dalam serangan ke darat, tetapi tentu saja kekuatan sebenarnya akan sangat tergantung pada jenis senjata yang dibeli oleh sebuah negara. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flyzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.